Pandemi COVID-19 yang mulai muncul di Indonesia pada tahun 2020 lalu membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara daring atau sistem pembelajaran jarak jauh online learning. Namun dalam keadaan apapun, pendidikan di Indonesia diharapkan untuk tetap dapat membawa perubahan yang baik agar membentuk generasi yang berkualitas. Pandemi ini membawa banyak perubahan termasuk pada dunia pendidikan. Tidak hanya guru dan siswa yang mengalami kendala, bahkan orang tua pun merasa kewalahan. Masalah pun bermunculan karena adanya banyak perubahan yang terjadi. Target pembelajaran disesuaikan kembali dan beradaptasi dengan kurikulum yang digunakan. Namun dengan permasalahan pendidikan ini tidak boleh mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Tak sedikit peserta didik yang mengeluh dengan kondisi yang tidak mudah ini karena memerlukan fasilitas yang cukup untuk menjalankan daring. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan learning loss atau menurunnya kompetensi peserta didik. Terdapatnya sistem daring ini juga meningkatkan kesenjangan ekonomi, angka putus sekolah, dan produktivitas pendidikan yang turun. Selain peserta didik, para guru pun mau tidak mau dipaksa untuk bisa siap dan melek teknologi. Suatu hal yang masih belum akrab bagi sebagian besar guru di Indonesia yaitu persoalan digital device atau kesenjangan digital. Perubahan yang revolusioner ini menimbulkan suatu kejutan sosial yang mengharuskan para guru beradaptasi secara drastis. Saat ini perkembangan pendidikan di Indonesia sedang berada di masa pengujian. Meskipun di tengah pandemi, hal yang perlu untuk dipelajari adalah bagaimana menyikapi perubahan situasi yang memaksa kita sebagai warga negara untuk terus bergerak maju. Dengan memanfaatkan teknologi saat ini diharapkan bisa meningkatkan proses belajar mengajar yang bisa dinikmati oleh pelajar di seluruh Indonesia. Pandemi dan sesudah pandemi itu luar biasa perbedaannya. Yang pasti biasa kita di kelas jadi biasa di layar. Itu yang memindahkan tempat belajarnya. Yang biasanya di ruang kelas mereka hadir, pindah ke rumah. Ya. Dan inilah yang menjadi tantangan ke depan, pembelajarannya ya online jatuhnya ya, menggunakan sinyal dan lain-lain, sehingga waktu belajar berubah, jam belajarnya hanya 3 materi pelajaran tiap harinya. Yang kedua ya dibentuknya grup WA per mata pelajaran ya kan, per guru, dan penggunaan software baik itu penggunaan Google Form atau Google Classroom atau puisi atau lain-lain perangkat untuk pembelajaran jadi bervariasi yang kadang juga membingungkan siswa juga gitu. Ya akhirnya informasi makin banyak makin bingung ya. Dan guru juga lebih enak pakai perangkat apa. Nah itu juga menjadi perbedaan ya. Ya tapi tuntutan zaman ya semua harus mampu menggunakan teknologi secara virtual, online dan lain-lain, tapi memang kondisinya mereka ada kebutuhan primer, itu kebutuhan pulsa data yang menjadi kebutuhan primer yang kadang-kadang menjadi masalah juga penggunaan perangkat itu kalau tidak online. Jadi apa ya? Jadi belajar itu kalau ada kekurangan, Pak, saya kurang informasi tentang ini, gimana nih, saya ketinggalan tadi di video pembelajarannya atau apa ya, itu menjadi catatan-catatan tersendiri ya bagi siswa yang butuh informasi. Yang kedua, dalam menerangkan sebuah materi terbatas. Kalau semakin banyak waktu menerangkan atau berdiskusi juga durasi pulsanya makin banyak, apalagi kalau sudah melihat kamera, itu yang menjadi beban bagi siswa-siswa yang hanya mengandalkan pulsa data. Kedua, perangkat HP-nya jadi makin panas, makin sering dipakai, akhirnya jadi cepat tidak awet gitu ya. Masalah usaha kan masing-masing. Yang kedua, mainin kadang ya apa ya, dampak positif saya ya saya harus mengasah penggunaan teknologi dalam mengajar. Kalau dampak negatif buat murid, salah satunya murid semakin membaca pesan gitu ya. Akhirnya untuk mencari solusi, ruang bertanya temennya juga berkurang, sosialisasinya juga berkurang.
dan banyak penyakitnya kalau lihat HP itu pasti tugas ya. Itu yang membuat salah satu berkurang motivasi belajar secara mandiri ya. Karena salah satu tuntutan juga. Tapi memang kalau yang dasarnya dia punya motivasi cita-cita tinggi pasti akan jalan itu semua. Tapi kebanyakan menjadi apa ya, kalau awal-awal itu agak mendadak ya kan, bingung. Tapi lama-kelamaan harus pelan-pelan yang jadinya mereka terbiasa. Namun memang yang paling lebih efektif adalah memang tatap muka. Ada emosionalnya, ada pendisiplinan yang kelihatan, dan kita bisa lihat perbedaan lah, lebih disiplin lah kalau di tatap muka ketimbang tatap layar. Karena bisa jadi dia Vicom cuma atasnya doang rapi, bawahnya masih tidak rapi. Itu aja sih yang bisa saya rasakan secara langsung ya. Jadi, selamat Hari Guru ke-76. Guru terbaik adalah pengalaman. Guru terhebat adalah selalu membimbing, bersabar dalam mengajarkan murid-muridnya. Terima kasih guruku. Jangan lupa bahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, para pahlawan tanpa tanda jasa, yang memberikan kami para peserta didik ilmu yang sangat bermanfaat dan akan menjadi bekal kami di masa depan. Pandemi ini pun tidak menghalangi kalian untuk terus berjasa, memberikan ilmu meski kondisi yang tidak lagi sama. Salam hormat kami untuk Bapak Ibu guru dimanapun kalian berada. Jasa dan pelajaran yang menjadi bekal kami akan selalu kami kenang dan kami tanamkan untuk masa depan kami yang lebih cerah.